Halo, salam jumpa bersama saya, Benyamin Yosef Ngete SPD, akan membawakan materi pada video pembelajaran untuk siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Bajawa, yakni tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Adapun kompetensi dasar dalam pertemuan ini, yakni KD pengetahuannya 3.2, menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Sedangkan KD keterampilannya, KD 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran dalam video kali ini adalah: yang pertama, siswa mampu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode pemfaktoran, metode kuadrat sempurna, metode rumus kuadratik atau rumus ABC. Yang kedua, siswa dapat menentukan jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat yang diberikan. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui nilai diskriminan sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat dapat diketahui serta mampu menentukan selesaian dari akar-akar persamaan kuadrat yang diberikan. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat di mana penyelesaiannya dengan menggunakan salah satu metode yang dikuasai. Baiklah anak-anak, untuk mempermudah proses pembelajaran kali ini, saya harapkan anak-anak sudah memiliki buku siswa matematika kelas 9 edisi revisi 2018, di mana buku ini sudah kalian peroleh dari sekolah. Jika tidak memilikinya, silakan mendownload buku siswa matematika kelas 9 edisi 2018. Sekarang, coba anak-anak membuka buku siswa halaman 66 sampai halaman 80. Silakan kalian membaca dan mengamati isi dalam buku pada halaman-halaman tersebut. Pada halaman 66, ayo kita gali informasi. Dijelaskan tentang bagaimana penggunaan materi persamaan kuadrat ini dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Setelah kita membahas tentang persamaan kuadrat ini, kita akan menjawab pertanyaan dari masalah yang disajikan tersebut. Pada materi ini, kita akan membahas tentang persamaan kuadrat satu variabel, yaitu suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2, dan bentuk persamaan kuadrat ini biasa ditulis dengan bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan catatan, nilai A tidak sama dengan 0, nilai A, B, C adalah elemen dari bilangan real. Di mana saya tunjukkan A adalah koefisien dari variabel X kuadrat atau X pangkat 2. B adalah koefisien dari variabel X. Dan C adalah konstanta. Akar-akar atau penyelesaian dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Maksud dari kata akar-akar di sini adalah nilai X yang ketika disubstitusikan ke persamaan umum AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, hasilnya adalah 0.
Saya contohkan persamaan x kuadrat tambah 3x kurang 10 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah x sama dengan negatif 5 atau x sama dengan 2. Nilai x sama dengan negatif 5 atau x sama dengan 2 maksudnya adalah ketika kita mengganti x dengan negatif 5, hasil dari persamaan tersebut adalah 0. Atau kita gantikan nilai x sama dengan 2, hasil dari persamaan tersebut adalah 0. Nah, coba kalian menggantikan nilai x dengan bilangan yang lain, bilangan bulat yang lain, selain negatif 5 atau 2. Pasti kalian menemukan hasilnya tidak sama dengan 0. Untuk menemukan akar-akar dari persamaan kuadrat yang diberikan, ada 3 metode yang harus dipelajari, yakni yang pertama, metode pemfaktoran, yang kedua, metode melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga, metode rumus kuadratik atau rumus ABC. Baiklah, mari sekarang kita bahas satu persatu metode-metode di atas. Yang pertama, menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Berkaitan dengan pemfaktoran, di kelas 7 atau di kelas 8, sudah dijelaskan tentang cara memfaktorkan dari bentuk persamaan yang diberikan. Coba kalian melihat halaman 67. Ayo kita gali informasi. Mari kita perhatikan tabel di dalam buku. Yang pertama, kita lihat di kolom yang pertama, x dikalikan dengan x tambah 2. Hasilnya x kuadrat tambah 2x. Ketika kita faktorkan, menghasilkan x kali x tambah 2. X kali x tambah 2 adalah bentuk pemfaktoran dari x kuadrat tambah 2x. Sedangkan pada kolom kedua dan ketiga adalah perkalian suku 2 dengan suku 2. Kita lihat di kolom kedua, x tambah 1 kali x tambah 4 diperoleh x kuadrat tambah 5x tambah 4. 3x kurang 4 kali x tambah 3. Perlu anak-anak ingat bahwa dalam penjumlahan atau pengurangan, suku-suku yang memiliki variabel, yaitu penjumlahan atau pengurangan, hanya bisa dilakukan oleh suku-suku yang sejenis, di mana variabelnya sama dan juga pangkatnya sama. Lalu, yang dijumlahkan atau dikurangkan adalah angkanya atau koefisien dari variabel-variabel yang sama tersebut. Ingat anak-anak, jika koefisien dari sebuah variabel tidak ditunjukkan, maka nilai koefisiennya adalah 1. Jika dituliskan negatif x, maka koefisiennya adalah negatif 1. Dengan memfaktorkan persamaan kuadrat, dapat ditentukan akar-akarnya. Kita lihat yang pertama, x kuadrat tambah 2x sama dengan 0. Menjadi x dikalikan dengan x tambah 2 sama dengan 0. Itu sama dengan, artinya, x sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Untuk x tambah 2 sama dengan 0, nilai x yang memenuhi adalah negatif 2. Jadi, akar-akar dari x kuadrat tambah 2x, 0 dan negatif 2. X kuadrat tambah 5x tambah 4 sama dengan 0. Menjadi x tambah 1 dikalikan dengan x tambah 4 sama dengan 0. Untuk mencari akar-akarnya, x tambah 1 sama dengan 0 atau x tambah 4 sama dengan 0. Diperoleh untuk x tambah 1 sama dengan 0, nilai x yang memenuhi adalah negatif 1. Dan x tambah 4 sama dengan 0
nilai X yang memenuhi adalah negatif 4. Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X tambah 4 sama dengan 0 adalah negatif 1 dan negatif 4. Contoh yang ketiga, 3X kuadrat tambah 5X kurang 12 sama dengan 0. Bentuk pemfaktorannya adalah 3X kurang 4 dikalikan dengan X tambah 3 sama dengan 0. Menjadi, untuk 3X kurang 4 sama dengan 0, nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 4/3. Dan untuk X tambah 3 sama dengan 0, nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 3. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat 3X kuadrat tambah 5X kurang 12 sama dengan 0 adalah 4/3 dan negatif 3. Sehingga secara umum bisa kita lihat di Ayo Kita Amati halaman 68. Tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C menjadi X tambah P dikalikan dengan X tambah Q, atau bisa dituliskan X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan X tambah P dikalikan dengan X tambah Q. Pemfaktoran dari X kuadrat tambah BX tambah C adalah X tambah P dikali X tambah Q. Sehingga X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan X kuadrat tambah P tambah Q X tambah P kali Q. Jadi, untuk memfaktorkan harus mencari bilangan P dan Q sedemikian hingga B sama dengan P tambah Q dan C sama dengan P kali Q. Bentuk ini berlaku untuk nilai A sama dengan 1. Sekarang kita lanjutkan di Ayo Kita Mencoba halaman 68. Persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Pada tabel halaman 69 adalah tabel yang menunjukkan nilai P dan Q, di mana nilai P yang diberikan adalah faktor-faktor dari perkalian P kali Q atau faktor dari C. Faktor dari C di sini, nilai C adalah 6, B-nya 5, sedangkan A-nya 1. Kita ambil semua faktor, baik positif atau negatif, di mana bilangan-bilangan ini habis dibagi dengan 6. Dan kita cari nilai P tambah Q, hasilnya sama dengan B, yaitu 5. Dari tabel kita peroleh bahwa nilai yang memenuhi, di mana P tambah Q hasilnya 5 adalah P-nya 2 dan Q-nya 3, atau P-nya 3 dan Q-nya 2. Sehingga kita bisa peroleh nilai P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3, atau P sama dengan 3 dan Q sama dengan 2. Sehingga bentuk dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X tambah 6, bentuk pemfaktorannya adalah X tambah 2
dikalikan dengan X tambah 3. Menjadi X tambah 2 kali X tambah 3 sama dengan 0. Kita gunakan dengan cara yang seperti dijelaskan di depan. X tambah 2 sama dengan 0. Atau X tambah 3 sama dengan 0. Untuk X tambah 2 sama dengan 0, diperoleh nilai X yang memenuhi adalah negatif 2. Dan untuk X tambah 3 sama dengan 0, diperoleh nilai X yang memenuhi adalah negatif 3. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X tambah 6 adalah negatif 2 dan negatif 3. Sekarang kita lihat contoh yang berikut. Persamaan kuadrat X kuadrat tambah X kurang 6 sama dengan 0. Dapat B sama dengan 1 dan C sama dengan negatif 6. Sehingga harus dicari bilangan P dan Q sedemikian hingga nilai P tambah nilai Q sama dengan 1 dan nilai P kali Q sama dengan negatif 6. Berarti kita melihat syarat, yaitu P kali Q sama dengan negatif 6. Di mana P kali Q sama dengan nilai dari C. Sehingga faktor dari negatif 6, seperti contoh di atas, ada 1, 2, 3, 6, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 6. Kita cari. Nah, kita sudah peroleh hasil penjumlahannya adalah 1. Jadi, kita dapat bahwa nilai P sama dengan 3 dan Q sama dengan negatif 2. Sehingga pemfaktorannya adalah X kuadrat tambah X kurang 6 sama dengan X tambah 3 kali X kurang 2. X tambah 3 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. Untuk X tambah 3 sama dengan 0, nilai X yang memenuhi adalah negatif 3. Dan untuk X kurang 2 sama dengan 0, nilai X yang memenuhi adalah 2. Dengan demikian, akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah X kurang 6 sama dengan 0 adalah 2 dan negatif 3. Dan untuk persamaan yang berikut, X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan 0, diperoleh P sama dengan 2 dan Q sama dengan negatif 3. Sehingga akar-akarnya X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 3. Sehingga anak-anak, kita bisa simpulkan bahwa untuk bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana nilai A-nya sama dengan 1, kita berlaku pemfaktoran, yaitu pemfaktoran dari AX kuadrat tambah BX tambah C adalah X tambah P kali X tambah Q, di mana akar-akarnya adalah negatif P dan negatif Q. Akar-akar dari persamaan kuadrat bisa ditulis adalah nilai X1 dan nilai X2. Akar-akar yaitu nilai X yang ketika disubstitusikan ke bentuk persamaan yang diberikan
hasilnya sama dengan 0. Baiklah, sekarang kalian lihat halaman 71, jumlahan dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat. Tadi dijelaskan bahwa akar-akarnya adalah nilai X1 dan nilai X2. Sekarang, bagaimana kita memperoleh hasil penjumlahan dari X1 tambah X2 dan hasil perkalian dari X1 kali X2. Sehingga X1 tambah X2 sama dengan negatif dari B per A. Dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Dari uraian ini, kita dapat menentukan jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat. Jika kalian tidak menemukan model pemfaktoran, maka bisa menggunakan metode yang kedua atau yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan dengan metode kedua, menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Silahkan kita melihat buku halaman 72. Ayo kita amati. Yang pertama, akar persamaan kuadrat X kuadrat sama dengan 4. Dengan mudah dapat dihitung bahwa persamaan kuadrat X kuadrat sama dengan 4 mempunyai akar-akar, yakni X sama dengan akar 4 atau X sama dengan negatif dari akar 4. Dan dapat disederhanakan menjadi X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2. Ingat, 4 adalah hasil perkalian dari 2 kali 2 dan juga negatif 2 kali negatif 2. Sehingga akar-akarnya ada 2, yaitu 2 dan negatif 2. Misalnya 9, maka akar-akarnya 3 dan negatif 3. Berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa jika X kuadrat menghasilkan K, dengan K adalah suatu bilangan tak negatif, maka berlaku X sama dengan akar K atau X sama dengan negatif dari akar K. Yang kedua, akar persamaan dari X tambah 5 dikuadratkan, hasilnya sama dengan 16. Sesuai sifat akar kuadrat, maka diperoleh X tambah 5 sama dengan plus minus 4. X tambah 5 dikuadratkan sama dengan 16. Kedua ruas kita akarkan, di mana ruas kiri ketika diakarkan hasilnya adalah X tambah 5, sedangkan ruas kanan ketika diakarkan hasilnya adalah plus minus 4. 4 atau negatif 4. Ingat kembali cara pertama di atas. Sehingga nilai X ada 2, yaitu yang pertama 4 kurang 5 diperoleh X sama dengan negatif 1, dan yang kedua, negatif 4 kurang 5, diperoleh X sama dengan negatif 9. Jadi, disimpulkan bahwa jika X tambah A dikuadratkan sama dengan nilainya K, dengan K
suatu bilangan tak negatif dan A adalah bilangan real, maka akar-akarnya adalah yang pertama, X sama dengan negatif A tambah akar-akar, dan yang kedua atau X sama dengan negatif A kurang akar K. Sekarang, mari kita melengkapi yang ada pada buku halaman 73. Untuk bentuk kuadrat sempurna, koefisien dari X kuadrat adalah 1. Maka persamaan kuadrat yang akan diselesaikan, yakni AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, harus dibagi dengan A, supaya koefisien dari X kuadrat menjadi 1. Sehingga didapat persamaan kuadrat baru yang ingin diselesaikan adalah X kuadrat tambah B per AX tambah C per A sama dengan 0. Silahkan lihat. Selanjutnya lihat di bagian bawah. X tambah P kuadrat diperoleh dari hasilnya di bawah itu, yaitu ketika X tambah P kalian kalikan menghasilkan X kuadrat tambah 2PX tambah P kuadrat. Untuk membentuk kuadrat sempurna, harus dicari bilangan P dan Q sedemikian sehingga nilai dari B per A sama dengan 2P dan C per A sama dengan P kuadrat tambah Q. Sehingga kita dapatkan P sama dengan B per 2A dan Q sama dengan C per A kurang B per 2A yang dikuadratkan. Sekarang mari kita melengkapi. Ayo kita mencoba. Persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Persamaan ini dengan cara pemfaktoran sudah kita coba. Di mana hasilnya sudah kita ketahui. Akar-akarnya adalah negatif 2 dan negatif 3. Sekarang kita mencoba dengan metode yang kedua, yaitu metode melengkap kuadrat sempurna. Dari contoh itu, didapat B sama dengan 5, C sama dengan 6. Sehingga harus dicari bilangan P dan Q sedemikian sehingga B per A sama dengan 2P dan C per A sama dengan P kuadrat tambah Q. Didapat P sama dengan 5 per 2 dan Q sama dengan negatif 1/4. Silakan melihat langkah-langkah yang dijelaskan. Untuk X tambah 5 per 2 dikuadratkan, hasilnya sama dengan 1/4. Kedua ruas kita akarkan menjadi X tambah 5 per 2 sama dengan plus minus setengah. Ingat, akar 1/4 sama dengan akar 1 bagi akar 4. Akar 1 adalah 1 dan akar 4 adalah 2. Sehingga akar 1/4 adalah 1/2. Sehingga akar-akarnya. Sehingga menjadi X sama dengan negatif 5 per 2 plus minus 1/2. Sehingga nilai X1 sama dengan negatif 2 dan nilai X2 sama dengan negatif 3. Penyelesaian yang diberikan adalah contoh menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Ingat,
materi kelas 7 berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Untuk persamaan kuadrat, x kuadrat tambah x kurang 6 sama dengan 0, dan x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0. Silahkan kalian pelajari penyelesaian yang diberikan. Berikutnya, yang ketiga adalah metode rumus kuadratik atau rumus ABC. Mari anak-anak, kalian lihat buku halaman 75, proses penurunan rumus kuadratik atau rumus ABC. Sehingga kita temukan rumus kuadratik atau rumus ABC untuk mencari akar-akar, yaitu x12, artinya x1 dan x2, yaitu negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC bagi 2A. Akar dari B kuadrat kurang 4AC selanjutnya itu akan disebut sebagai diskriminan, nilai diskriminan, di mana diskriminannya yaitu B kuadrat kurang 4AC. Nilai diskriminan ini mempengaruhi penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat. Untuk memahami hal ini, mari kita lakukan pengamatan berikut. Kita perhatikan tabel. Yang pertama, di situ tabel kolom pertama ditampilkan persamaan kuadrat, kolom kedua nilai diskriminannya, dan kolom ketiga selesaiannya. Kita lihat persamaan kuadrat yang pertama, x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Diperoleh nilai diskriminan adalah 1. Dan selesaian yaitu akar-akarnya ada 2, yaitu negatif 2 dan negatif 3. Selesaian ini dapat dilihat pada penyelesaian metode pertama atau metode kedua yang diberikan. Berikutnya, kolom kedua, baris kedua, 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 0. Diperoleh nilai diskriminannya 49. Dan selesaiannya kita gunakan rumus ABC. Diperoleh nilai x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan negatif setengah. Yang ketiga, x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama dengan 0. Diskriminannya 0, selesaiannya negatif 1. Yang keempat, x kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Bentuk x kuadrat kurang 4 sama dengan 0 adalah bentuk pemfaktoran dari bentuk umum x kuadrat kurang y kuadrat, di mana ciri khasnya suku-suku dari dua suku ini dapat dibuat dalam bentuk kuadrat. Sehingga x kuadrat kurang 4 itu bisa bentuknya adalah x kuadrat kurang 2 kuadrat. Sehingga pemfaktorannya x tambah 2
kali X kurang 2. Ingat materi pemfaktoran pada kelas 7 dan kelas 8. Atau dengan mencari nilai diskriminan, diperoleh A bentuk umumnya ke bentuk umum AX kuadrat tambah X tambah C sama dengan 0, diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C-nya negatif 4. Mengapa B sama dengan 0? Karena B adalah koefisien dari variabel X, di mana persamaan tersebut tidak memuat variabel X. Sehingga diskriminannya 16. Akarnya adalah 2 dan negatif 2. Yang kelima, 9x kuadrat kurang 6x tambah 1 sama dengan 0. Diskriminannya 0, selesaiannya x12 sepertiga. Selesaiannya hanya 1, yaitu 1/3. Yang keenam, x kuadrat tambah x tambah 1 sama dengan 0. Nilai diskriminannya negatif 3. Selesaiannya tidak punya akar penyelesaian. Alasannya, akar diskriminan tidak mempunyai selesaian. Akar negatif 3 tidak mempunyai penyelesaian. Yang ketujuh, 2x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama dengan 0. Diperoleh diskriminannya negatif 4. Maka selesaiannya himpunan kosong atau tidak mempunyai akar penyelesaian. Mari kita lihat dari tabel yang ditampilkan. Kita dapat melihat di mana nilai diskriminannya lebih besar dari 0. Yaitu persamaan kuadrat yang nilai diskriminannya lebih besar dari 0. Persamaan yang x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 0. Dan x kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Di mana akar-akar penyelesaiannya ada 2 selesaian. Kita bisa simpulkan bahwa jika D besar 0, maka akar-akarnya ada 2 akar atau memiliki akar yang berbeda. Berikutnya, kita lihat nilai diskriminannya sama dengan 0, yaitu seperti persamaan kuadrat, x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama dengan 0, dan persamaan kuadrat 9x kuadrat kurang 6x tambah 1 sama dengan 0. Memiliki satu selesaian saja, atau disebut memiliki akar kembar, di mana nilai x1 dan 2 sama. Jadi, jika diskriminannya sama dengan 0, maka memiliki akar kembar atau hanya memiliki satu selesaian saja. Yang berikut, kita perhatikan diskriminan lebih kecil dari 0. Seperti pada persamaan kuadrat x kuadrat tambah x tambah 1 sama dengan 0. Dan persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama dengan 0. Selesaiannya yaitu tidak mempunyai akar-akar atau tidak memiliki selesaian, yakni himpunan kosong. Karena nilai diskriminannya lebih kecil dari 0. Jadi untuk diskriminan lebih kecil dari 0, tidak memiliki penyelesaian. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari 3 metode dalam menyelesaikan persamaan kuadrat, 3 metode untuk menentukan akar-akar penyelesaian, mari kita lihat penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata
atau masalah sehari-hari. Kita lengkapi hal-hal yang kurang di dalam Ayo Kita Amati halaman 77. Kita dapat simpulkan bahwa jadi panjang sebidang tanah tersebut adalah 72 meter dan lebarnya adalah 60 meter. Ya, seperti yang dijanjikan, kita kembali ke masalah awal tadi berkaitan tentang masalah sehari-hari tentang Johan dan Mario. Yang mau kita cari adalah berapa waktu yang diperlukan Johan dan Mario masing-masing untuk mengecat dinding. Di mana ketika mereka bekerja bersama, waktu yang diperlukan adalah 18 menit. Ya, kita lihat persamaan kuadratnya. T kuadrat kurang 21T kurang 270 sama dengan 0. Karena soalnya berkaitan tentang waktu, kita mengambil nilai akar yang positif, yakni kita ambil T sama dengan 30. Maka kita kembali ke masalah awal tadi, nilai T adalah 30. Sehingga untuk waktu dari kedua orang ini, Johan dan Mario, kita melihat bahwa waktu yang diperlukan Mario adalah T menit, sama dengan 30 menit. Sedangkan waktu yang diperlukan Johan, T tambah 15 menit, sama artinya dengan 45 menit. Sebagai tugas, silakan kalian mengerjakan di buku halaman 81, latihan 2.1, nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Demikianlah anak-anak, materi yang saya sajikan berkaitan dengan persamaan kuadrat. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerti sehingga dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.